test on 27th of June. 27. Okay. Okay, now I want to ask you some question. The first is what is your My name is Asep. My name is Asep. long time? My old now Okay, seperti Sukadana. okay. How far from your place to come to here? But How far? How far? How many hours drive by? one day for One day. by train. By train? By train. Good. I'm 33 years old. 33 years old. 33 years old. Where do you come from? I am originally from Mali. Mali. Did you treatment in the hospital? Never. Never. So you very healthy right now. Alhamdulillah. Wow. All of them. And probably food. Di sekolah jadi kamu harus belajar bahasa Inggris.
nanti ketika itu dibiasakan itu apa ya, selamat pagi, morning, ya. Jadi ketika itu bisa digital itu adalah bagian dari budaya. Belum disimpulkan juga. Kalau sudah silakan. What is your job? My job is like cooking or up and cleaning, installing bulb, and other. 6 months. Okay. When the interviewer asking you about duration of previous job, just answer I work about 1 year or as well as 2 years. I work good healthy. Yes. Okay. Any forbidden food for you? No, I think no. You can eat everything like a chili and some other season and some other food. I mean, any kind. No, Yeah, I can cooking. Yeah. no. This is not about cooking. This is about food. You can eat any kind of food, right? Yes, I don't have, sir. I don't have like that. I don't have. Okay, good. My final question is about your family. Are you married? Yes, of course. Okay. Yes, sir. If Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rahuli. Saya juga mempunyai nama pemberian dari kiai saya, Muhammad Taufan. Sebagian orang mengenal saya namanya Taufan, Pak Taufan ya. Ada juga dari Pak. Itu sekilas tentang saya. Saya berasal dari Jawa Tengah, Kabupaten Tegal. Saat ini saya ada di Kampung Inggris Pare. Punya agenda melakukan seleksi sekaligus pre-interview untuk persiapan interview di tanggal 27 Juni di Banjo untuk otomotif mobil Peugeot, Stellantis, dan negara tujuannya adalah Slovakia. Hari ini sudah kita lakukan beberapa sesi interview pada kandidat yang datang untuk mencoba melamar pekerjaan di Slovakia. Baik, tahapan untuk bisa berangkat ke negara Slovakia tentunya melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah screening awal seperti persyaratan dokumen, persyaratan kesamartaan tubuh seperti tinggi badan dan juga postur tubuh yang proporsional, meskipun tidak terlalu spesifik. Lalu yang kedua adalah melalui tahap interview oleh end user secara langsung, di mana tahap ini sangat penting sekali karena diterima atau tidak diterimanya kandidat adalah pada tahap interview. Oke, untuk interview sendiri ada persyaratan yaitu data lengkap. Yang pertama adalah KK, KTP, akte, dan ijazah terakhir, lalu paspor.
setelah terpenuhi semua dokumen yang dibutuhkan sebagai legalitas pengurusan, maka tahap itu adalah tahap di interview, dan selanjutnya adalah di tahap interview. Singkatnya adalah pembuatan working permit. Lalu setelah turun working permit, proses pembuatan visa. Setelah visa turun, lalu tinggal menunggu jadwal pemberangkatan. Jadi prosesnya cukup singkat. Seperti yang sudah malamnya dulu, itu berhitung setelah lolos interview sekitar 2 bulan bisa terbit, lalu diterbangkan ke negara tujuan. Ya, ketika para kandidat sudah tiba di Slovakia, maka mereka akan ditempatkan di apartemen yang sudah disediakan oleh pihak perusahaan. Selama bekerja, para kandidat itu akan mendapatkan hak-hak dari pihak perusahaan. Di antaranya adalah asuransi kesehatan, tempat tinggal atau apartemen, sarana transportasi, terus upah lembur di luar jam di luar upah pokok ya. Kalau untuk gaji pokok pekerja yang non skill itu di angka 800 euro net. Ya, untuk program ini lebih tepatnya dikatakan program P2P, private to private. Jadi di sana ada agensi yang bekerjasama dengan pabrik-pabriknya. Di Indonesia pun ada agensi yang biasa kita sebut dengan P3KMI. Jadi untuk pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri itu menggunakan jasa P3KMI, karena di dalam P3KMI semua pekerja migran Indonesia akan menempuh proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, terus bisa bekerja mendapatkan perlindungan yang maksimal dari pihak pemerintah maupun dari pihak agensi yang memberangkatkan atau perusahaan yang menerima di sana. Jadi semuanya para pekerja migran kalau bekerja sesuai dengan prosedur tentunya akan bekerja dengan tenang dan tidak ada kekhawatiran terjadi pelanggaran hak selama bekerja di sana. Baik, terkait gaji untuk para pekerja migran Indonesia yang bekerja di Slovakia itu dalam job ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah untuk pekerja skill dengan nominal gaji pokok 1.000 euro atau bisa dikurskan di dalam rupiah itu 17.000 rupiah per euro. Kalau 1.000 euro itu sekitar 17 juta, itu masih di luar jam lembur. Adapun kalau misalnya sampai lembur dapat sebulan katakanlah 1.200 atau 1.300, ya kalau kita nominalkan di angka sekitar 20 juta lebih. Terus yang kedua pekerja non skill yaitu untuk jadi operator produksi itu mempunyai gaji basic di angka 800 euro. Kalau kita rupiahkan ya mungkin sekitar 13.600.000 sampai dengan 14 juta tergantung dari nilai kurs pada hari itu. Itu pun masih akan mendapatkan berupa lembur ya ketika memang dibutuhkan oleh pihak perusahaan untuk lembur. Ya katakanlah misalnya lembur bisa mencapai angka 1.100 per bulan atau 1.200, ya gambarannya adalah sekitar 18 jutaan, mungkin lebih tergantung dari kurs yang berlaku di hari itu. Terima kasih. Ya, adapun untuk pekerjaan selama bekerja di pabrik mobil Peugeot Slovakia, yang pertama adalah operator produksi. Itu gambarannya itu bekerja di bawah konveyor. Jadi di situ akan diberikan tugas atau pekerjaan oleh supervisor masing-masing. Satu contoh pekerjaan seorang operator production untuk memasang baut. Di sana lebih kurang hanya memasang peralatan-peralatan spare part dari mobil tersebut.
Satu contoh memasang baut, lalu mengencangkan dan sebagainya. Tapi di sana bekerja menggunakan permesinan yang otomatis seperti robot. Jadi di sana lebih banyak ke menjaga atau mengawasi pergerakan mesin-mesin di pabrik mobil tersebut.